Halo, kembali bersama saya Mikalatur Kinababan. Kemarin saya sudah menjelaskan dan juga saya sudah menunjukkan cara-cara atau proses penginstalan Sibelius 7 yang sudah di-download dan menginstalnya ke laptop. Dan ini versi laptop ya, beda lagi dengan versi desktop ataupun versi PC-nya. Yang pertama kali itu adalah kita buka aplikasi Sibelius dengan cara mengklik tombol 2 kali apa dia berada di layar utama, dan apabila dia di start kita klik sekali aja aplikasi Sibeliusnya yang ada lambang ini. Nah, lambang ini dia nanti logonya. Oke. Dan tahap yang kedua itu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, oke, dan nampak kan? Di sini ada bermacam-macam kategori dan juga ada partitur instan siap diisi yang telah disediakan oleh pihak Sibeliusnya. Bermacam-macam kategori seperti band, chamber groups sampai kepada choral and song dan juga handbells, jazz dan juga latin, marching band and perkusi, orkestral dan juga of instrument, rock and pop, solo instrumen, dan masing-masing per kategori itu memiliki partitur sesuai dengan kebutuhan dan ini sudah ditetapkan, jadi kita hanya tinggal mengisinya saja. Namun ini ada juga tidak sesuai dengan kebutuhan kita, jadi kita pilih yang paling atas itu yaitu no kategori. Di no kategori ini ada terdapat 3 lembar yaitu bass staff ataupun blank dan juga treble staff. Kita pilih yang blank saja. Nah, setelah kita pilih blank, kita akan dibawa kepada tampilan seperti ini. Nah, ini lembar kerja kita dan ini semua pengaturan atau opsi-opsinya. Oke, kita lanjut. Pada bagian dokumen setup ini terdapat page size dan juga host style. Page size ini adalah ukuran kertas, itu A4. Nah, dan di sini pun banyak sekali ukuran-ukuran kertas, mulai dari letter sampai kepada part. Nah, kita pakai yang sering digunakan aja, yaitu A4. Nah, dan ini juga portrait and landscape, ini merupakan posisi dari kertas tersebut. Portrait posisinya seperti ini dan juga landscape ini dia posisinya agak tertidur. Jadi kita pilih portrait saja karena partitur yang kita buat itu tidak memanjang melainkan dia ke bawah. Nah, di bagian host style ini seperti jenis-jenis juga yang terdapat itu jazz, keyboard. Kita pilih on change aja. Dan ini change instrument, ini yang paling perlu kawan-kawan. Di sini kita akan menambahkan dan juga menghapus instrumen. Nah, ini juga pilih dari ini, maksudnya pilih berdasarkan yaitu band, common, jazz, orchestral, or rock and pop instrument atau dan juga world instrument. Kita pilih saja, terserah sih sesuai dengan kebutuhan, tapi saya lebih memilih common instrument saja ya standarnya. Nah, kita pilih common instrument dan masih di pilihan yang sama yaitu ada woodwind, brass, percussion, and drum, pitch, percussion, guitar, singers, keyboards. Dan pada bagian keyboard sendiri pun ada macam-macamnya, mulai dari celesta sampai akordeon. Begitu juga dengan strings dan juga yang lainnya. Oke, kita pilih saja piano. Kita klik 2 kali. Kita klik add to score. Nah,
Kita klik 2 kali aja. Kita klik 2 kali lagi dan akan muncul 4 piano, yaitu piano A, piano B, piano A, piano B. Nah, kita pilih add to score. Nah, akan bertambah lagi sih sebenarnya kalau kita pilih add to score, jadi nggak apa-apa lah. Nah, dan ini ada beberapa pilihan lagi, move untuk memindahkan, up down ini up atas, down bawah, dan ini seperti staff tambahan, dan juga ini posisi apakah dia di bawah ataupun di atas. Nah, kita klik OK saja. Nah, inilah yang sudah kita klik tadi, yang sudah kita ubah. Paskan AB, 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 AB. Jadi dia ada tiga pasang maksud saya. Nah, kita masuk ke dalam time signature. Ini bukan merupakan suatu ketetapan, melainkan inilah yang sering dipakai para songwriter atau komposer, yaitu 24, 2/2, 4/4, 3/4. Ini merupakan tanda sukat. Nah, jadi kita pilih saja 4/4 ya. 4/4. Dan kita juga bisa mengaturnya melalui order. Nah, kita bisa merangkainya sesuka hati kita. Ini ada 2/2, 2/4. Kita bisa membuat pembilang dan penyebutnya bisa kita tentukan sendiri. Oke, kita pencet cancel aja karena kita tidak membutuhkannya, karena kita sudah memilih 4/4. Nah, kita pilih start with bar length. Ini bisa aja sih kita centang 1 ataupun tidak. Begitu juga dengan tempo teks. Nah, pada tempo teks ini merupakan tanda dinamik. Bermacam-macam tanda dinamik ada di sini, mulai dari adagio, allegro, andante, con moto sampai kepada signal. Nah, kita pilih andante saja. Andante. Nah, kalau kita tidak menekan ataupun kita tidak mengetuk ini yang ada tanda centang ini, kita sama sekali tidak bisa merubah yang di bawahnya. Jadi harus kita buat baru kita bisa mengubahnya. Kita membuat ini menjadi 175 sesuai selera kita. Nah, pada my key signature setup ini merupakan nada dasar yang sesuai dengan apa yang mau kita buat tadi. Di sini ada crash dan moll, dan juga mayor minor, dan juga netralnya. Nah, ini untuk mayor crash ataupun moll, dan juga ini minornya untuk crash ataupun untuk mollnya. Kita pilih no key signature aja. Tidak, mungkin kita bisa memilihnya mayor sharp case. Nah, kita pilih G mayor, 1 crash. Nah, pada bagian score information setup ini kita pilih ada title, composer, lyrics and copyright, dan juga order information. Pada bagian title ini merupakan judul lagu pada partitur tersebut. Composer atau songwriter ini merupakan penulis ataupun pembuat dari partitur tersebut. Ini lyrics ini adalah sub liriknya. Copyright ini merupakan hak cipta, dan juga order information ini merupakan informasi-informasi lainnya ataupun sekedar note gitu, notes maksud saya. Nah, pada bagian title ini kita buat judulnya, misalnya apalah kita buat ya, Sibelius percobaan. Nah, Sibelius percobaan. Nah, komposernya
sesuai dengan nama pencipta ataupun nama penulis dari partitur tersebut. Kita buat saja Sibelius. Si spasi Belius. Nah, subliriknya ini kita buat aja Sibel. Nah, copyright ini hak cipta kita nanti ini semua akan ditampilkan kepada ini tadi lembar kerja kita tadi. Nanti ini semua akan ditampilkan. Copyright kita buat punyaku saja. Punyaku. Nah, setelah selesai mulai dari atas sampai ke bawah, udah terisi semua. Nah, udah terisi. Kita masuk ke bagian create. Pada pojok kanan bagian paling bawah pojok kanan. Kita klik sekali saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita akan dipindahkan ke tampilan ini, dan inilah tampilan-tampilan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan judul yang kita buat tadi. Ini adalah penciptanya, dan ini adalah sub judulnya. Nah, beginilah tampilannya yang sudah kita operasikan tadi di tahap yang kedua tadi. Nah, ini ada keypad gitu. Kita bisa membuatnya, membuat not seperempat, not setengah, not penuh. Kita bisa buatnya dari sini. Termasuk tanda diam pun juga bisa. Ini ada crash dan juga more. Nah, kita juga bisa membuatnya dengan tanda istirahat. Untuk opsi lainnya kita bisa ini menekan ini yang arah ke kanan ini, yaitu next keypad layout. Nah, ini untuk selanjutnya, dan ini untuk mengembalikannya. Nah, kita klik saja. Nah, untuk itu kita klik aja note ini. Kita coba untuk memilih note yang sesuai dengan kita butuhkan. Ini kita buat aja note seperempat. Nah, kita buat note seperempat. Kita masukkan ke sini. Nah, terserah kita membuatnya di mana, dan ini pun bisa ditempatkan di mana saja, di garis keberapa dan juga di spasi keberapa. Dan ini untuk bentuk melodi teman-teman, bukan untuk polaritem dan sebagainya. Ini merupakan bentuk melodinya. Nah, kita mulai berlatih perlahan pada note seperempat ini. Kita buat saja, mana tadi? Ini. Kita buat lagi note yang lain. Nah, ini kalau kita bila mengalami kesalahan, ini bisa kita pindahkan. Nah, apabila kita mengalami kesulitan ataupun kelebihan dalam bar, kita bisa membuat ini, add bar dan juga delete bar. Nah, oke, untuk tampilan seperti ini kita
bisa mau scrollnya ke bawah, dan inilah copyright tadi, hak cipta itu dia ditempel di pada bagian paling bawah. Untuk halaman selanjutnya kita bisa menggeser ini, menggeser ke kanan ke kiri. Nah, begitulah untuk berikutnya, not-not berikutnya ataupun tanda-tanda berikutnya yang dapat kita kreasikan pada partitur yang sudah kita buat tadi. Oke, berikutlah hasil dari percobaan saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, harap dimaklumi dan juga dimaafkan apabila ada kesalahan, karena saya pun baru pemula untuk menggunakan Sibelius ini. Dimohon kritik dan juga saran yang membangun agar saya pun bisa lebih pandai dalam memakai Sibelius ini. Terima kasih.